Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Saudaraku muslimin, Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang bisa menahan dirinya di saat marah. Saudaraku muslimin, santun adalah sikap mampu mengendalikan diri di saat amarah sedang memuncak dan tidak membalas dendam sekalipun mampu, dan ia mengindikasikan kekuatan serta kelurusan, bukan sebuah kekurangan ataupun penyakit. Saudaraku muslimin, santun adalah salah satu akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling santun dan paling sabar ketika menghadapi gangguan manusia. Sampai-sampai beliau mengikat batu bata di perutnya saking laparnya. Padahal milik Allah lah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Sahabat-sahabat beliau itu dibunuh dan dibantai di hadapan pandangan matanya. Paman beliau Hamzah itu dibunuh lalu dibelah yaitu dadanya, lalu dikeluarkan isi jantung dan hatinya oleh orang-orang kufar. Wajah beliau disakiti dan gigi depan beliau dipatahkan. Tetapi Nabi SAW di saat penaklukan kota Mekah memaafkan mereka semua. Nabi SAW diberikan anak laki-laki, namun diambil kembali oleh Allah SWT di saat mereka masih kecil. Saudaraku muslimin, lalu Nabi pun terhibur dengan cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Namun beliau dikabarkan akhir kehidupan yang akan menimpa keduanya. Nabi SAW merasa tenang dan tentram hidup bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Namun kemudian muncul tuduhan keji dan dusta terhadap istri beliau Aisyah dari kalangan orang-orang munafik. Namun beliau tetap sabar dan santun kepada manusia. Nabi SAW sangat bersemangat untuk menampakkan mujizat-mujizatnya kepada manusia agar mereka selamat dari kekafiran dan mendapatkan hidayah. Namun lalu kemudian muncul manusia-manusia seperti Musailam al-Kazzab, Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, Ibnu Sayyad, yang mereka ini mengaku menjadi Nabi. Nabi SAW menegakkan undang-undang keadilan hingga beliau berkata, sekiranya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Namun orang-orang musyrik Quraisy menuduh beliau sebagai seorang pendusta dan penyair. Nabi pun ditimpa sakit demam 2 kali lipat seperti yang menimpa 2 orang. Namun beliau tetap sabar dan santun. Bahkan ruh beliau dicabut di saat kematian keras menimpa beliau. Ruh beliau ini pun keluar dari dunia ini dalam keadaan terbaring di atas ranjang kematian, sementara beliau menggunakan sarung dan pakaian yang bertambal. Saudaraku muslimin, buku ini adalah berjudul Sentuhan-Sentuhan Kalbu untuk menjadi pribadi santun. Saudaraku muslimin, buku ini mengetengahkan 10 langkah efektif untuk menjadi pribadi yang santun, yang merupakan intisari dari wejangan agung yang telah digoreskan seorang ulama Rabbani bernama Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Ke-10 nasihat ini adalah sentuhan-sentuhan kalbu yang akan mengakar kuat di dalam relung hati kita, tetapi sederhana serta mudah untuk diamalkan oleh setiap orang, insya Allah. Buku ini sangat indah dan sangat ringkas, berhasil menggambarkan kesantunan Nabi kita Muhammad SAW yang tentu saja teladan bagi setiap insan. Buku kecil ini hanya seharga Rp5.000, sebuah harga yang sangat murah untuk suatu hal yang sangat langka dan mahal dan berharga di zaman ini, di zaman yang terkadang kesantunan ini sudah tercabut dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan. Maka ini sangat pantas sekali untuk dimiliki oleh setiap kalangan, terutama kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, para pendidik dan pengajar. Diharapkan dengan buku ini insya Allah kita akan dihiasi dengan sikap kesantunan. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.